Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara, ikhwana fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Patut kita bersyukur sampai bulan Dzulqa'dah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan keleluasaan untuk bisa menunaikan segala titah dan perintahnya. Mudah-mudahan setiap derap langkah yang kita ayunkan dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Saudara-saudara, kalau kita merujuk kepada bentangan kitab-kitab ahli tafsir, kita akan menemukan bagaimana Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, dan ulama-ulama hebat lainnya menjelaskan sebelum Adam alaihi salam Allah turunkan ke muka bumi, ternyata 2000 tahun sebelum Adam diturunkan, di bumi sudah ada yang namanya Baitullah. Imam Al-Qurtubi yang mengatakan begitu. Adam alaihissalam bersama Hawa beribadah di Baitullah tersebut, berkeliling tawaf di dalamnya, mengitari Ka'bah. Itu artinya pelaksanaan ibadah haji yang ditunaikan oleh kaum muslimin hari ini ternyata sudah ada sejak zaman Adam alaihissalam. Berlanjut pada nabi-nabi seterusnya sampai Nabi Nuh, Baitullah pun karam, baru dibangun lagi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan Al-Quran mengkisahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz yarfa'u Ibrahimu, dan ketika Ibrahim membangun meninggikan Baitullah tersebut bersama anaknya Ismail bin Ibrahim yang didukung oleh keluarganya, semuanya bertauhid kecuali ayahanda dan pengikutnya. Saudara-saudara, itu artinya kesinambungan ajaran tauhid. Para ulama ahlus sunnah menyimpulkan tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang diutus oleh Allah ke muka bumi yang tidak bertauhid. Itu tidak ada sampai nabi akhir zaman. Oleh karena itu sangat wajar apabila kaum Yahudi pernah berdebat habis sesama mereka, bahkan berdebat habis dengan kaum Nasrani. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim adalah bapak kami, sementara orang Nasrani mengatakan Ibrahim adalah bapak kami juga.
Maka Allah turunkan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim pun bukan Nasrani. Walakin hanifan muslima. Nabiullah Ibrahim adalah penganut Hanif. Dia Muslim. Jadi kata Muslim ditegaskan dalam ayat. Nabiullah Ibrahim adalah Muslim. Hanif. Hanifan. Para ulama ahli tafsir menyebut Hanif artinya lurus, tidak bengkok, kokoh, kuat, tidak goyang. Itulah ad-dinul khalis, ad-dinul qayyim, ad-dinut tauhid, yakni Islam. Maka berkat doanya pula kini Makkah Madinah bertabur keberkahan, mungkin sampai Allah kehendaki nanti sampai hari kebangkitan. Anak keturunan Nabiullah Ibrahim memimpin bumi, mengawal umat manusia untuk senantiasa bertauhid. Namun dalam perjalanannya, seiring dengan sunnatullah dalam dakwah, selalu ada aral melintang, termasuk Nabi akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Bangsa Arab sudah tidak lagi mengindahkan ajaran nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam. Namun sisa-sisa peradaban, sisa-sisa ajaran masih dianut oleh sebagian umat manusia, khususnya bangsa Arab dari seluruh pelosok negeri Arab. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Atsir dalam kitabnya Al-Kamil fit Tarikh, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah menjelaskan kebanggaan bangsa Arab terhadap Ka'bah masih tetap dipelihara. Walaupun ajaran tauhidnya ditinggalkan, mereka datang berbondong-bondong menuju Makkah dengan sesajian masing-masing dan Tuhannya masing-masing, sambil mengalunkan talbiyah yang disebut dengan talbiyah jahiliyah, memuji Tuhan mereka masing-masing sesuai dengan selera agamanya masing-masing. Maka Allah utus seorang Nabi dan Rasul akhir zaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah anugerahkan bagi orang-orang beriman berupa diutusnya seorang utusan dari kaum mereka sendiri, membawakan misi membacakan ayat-ayat Allah, mengikis nilai-nilai jahiliyah, dan mengajarkan mereka kitabullah dan hikmah, walaupun mereka dulu berada dalam kesesatan yang nyata. Maka berbahagialah kita apabila kita yang hidup di abad ini 1500 tahun yang silam ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berpegang kepada tauhidullah di tengah-tengah ujian yang semakin berat. Oleh karena itu saudara-saudara, kesaksian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, bu'ithu bil hanifiyah as-sam'ah. Aku diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menjalankan dan melanjutkan estafeta dakwah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Apa misinya? Al-Hanifiyah, menegakkan agama yang lurus. As-Samhah, agama yang terbuka, agama yang rahmatan lil alamin. Ikhwani fiddin, azakumullah.
Oleh karena itu, mumpung kita di bulan Dzulqa'dah, para ahli sejarah menyebutkan bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah merupakan 3 bulan yang dimuliakan Allah yang disebut dengan Ashhurum Ma'lumat. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Yang namanya haji itu ditunaikan di bulan-bulan yang ditetapkan. Diawali persiapan di bulan Syawal, dimatangkan di bulan Dzulqa'dah, maka dipraktekkan di bulan haji. Kenapa bulan ini disebut Dzulqa'dah? Sudah merupakan kesepakatan bangsa Arab terdahulu. Setiap datang bulan Dzulqa'dah, tidak ada peperangan, tidak ada hiruk pikuk keramaian, tidak ada keributan, tidak ada keonaran. Semua mempersiapkan diri menyambut tamu-tamu Ka'bah, walaupun yang datang dengan berbagai ragam keinginan yang berbeda. Ini sejak dulu zaman jahiliyah. Oleh karena itu datangnya Rasulullah dengan mempraktekkan ibadah haji hari ini, termasuk ibadah kurban bagi kita yang tidak menunaikan ibadah ke tanah suci, dan saum di hari Arafah. Ini bagian dari sunnah Nabi yang tidak bisa dilepaskan dari kejadian peristiwa demi peristiwa yang pernah dilalui oleh kaum muslimin sebelum Rasulullah SAW. Oleh karena itu seorang orientalis barat bernama Profesor Gibb menuduh pelaksanaan ibadah kurban yang dilakukan oleh kaum muslimin abad ini, apa yang ditunaikan dari ibadah haji kaum muslimin, merupakan sisa-sisa peninggalan Judaisme kuno. Jadi Profesor Gibb menuduh bahwa kita menunaikan ibadah kurban, menunaikan ibadah haji, melanjutkan sisa-sisa jahiliyah Judaisme kuno. Pandangan ini dibantah oleh seorang ulama ahli tafsir dari Madinah, kelahiran Syria. Kitab beliau Safwatut Tafasir, kitab beliau Rawaiul Bayan fi Tafsiril Quran fi Ayatil Ahkam. Beliau menjelaskan tidak benar apa yang dituduhkan oleh kaum orientalis. Justru sejak awal Allah sudah mematahkan hujah argumen mereka. Walau mereka bangga dengan Ibrahim, walau mereka bangga dengan keberadaan keluarga Ibrahim yang disebut dengan Abraham, bahkan sampai detik ini tentara IDF, pemerintahan Zionis Israel, mengapa mereka mengajukan satu usulan perdamaian semesta bagi negara-negara Arab yang membuat mereka menjadi tersandra untuk mengakui normalisasi dengan Israel? Mereka menyebutkan dengan istilah Abraham Accords, bahwa antara kita bangsa Israel dengan bangsa Arab merupakan satu turunan Abraham. Artinya apa? Secara strategi politik global, mereka menggunakan narasi ini untuk menggebuk kaum muslimin dan menundukkan bangsa Arab. Semoga perjuangan bangsa Palestina segera usai dan kita tidak bosan-bosannya mendoakan mereka dalam setiap waktu yang mereka butuhkan, setiap waktu yang tersedia dari kita semua. Ikhwani fiddin, azakumullah. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin dengan menjadikannya kita diberikannya kesempatan hidup dari setiap tahun kita menginjakkan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, terutama bulan Dzulhijjah, kita termasuk orang-orang yang diingatkan Allah tentang betapa pentingnya makna mengokohkan identitas keislaman kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum. Taqabbalallahu minna wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Ikhwani fiddin, azakumullah. Dalam khutbah yang kedua, khatib ingin mengingatkan, semoga ketauhidan yang tertancap dalam diri kita senantiasa terpelihara dengan baik. Karena kita hidup diawali dengan kalimat la ilaha illallah di alam rahim. Dan kita pun akan berjumpa dengan Allah dengan harapan kita mampu mengucapkan la ilaha illallah pula. Mengawali hidup dengan la ilaha illallah kalimat tauhid, dan juga mengakhiri hidup membuka pintu surganya Allah pun dengan kalimat tauhid. Dan itulah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Maka sangatlah wajar apabila Rasulullah SAW ketika mengutus para duta-duta dakwah pertama ke negeri-negeri yang lain selain Jaziratul Arab, selalu yang ditekankan oleh Nabi adalah innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab awwalu ma budi'a an yuwahhidullaha ta'ala. Ingat wahai para sahabatku, ingat Mu'adz bin Jabal, ingat sahabat yang lain, aku akan kirimkan engkau ke suatu negeri di mana mereka sudah meyakini ahlul kitab di zamannya. Maka aku perintahkan kepada kalian yang pertama kalian ajarkan kepada mereka agar mereka memaknai tauhid kepada Allah dengan benar. At-tauhidu awwalan. Maka tauhid merupakan yang pertama dan utama. Ikhwani fiddin, azakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi dan meridhoi jalan langkah hidup kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dimanapun berada umat Rasulullah yang senantiasa menggenggam kedaulatan tauhid di dalam dadanya, menegakkan iman di dalam kedaulatan dirinya, senantiasa mendapatkan kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang hak, nampak haknya, berikan rizki untuk kami agar kami bisa mengikuti yang hak tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan ya Allah, tunjukkan kepada kami perkara batil nampak batilnya, berikan kami rizki agar kami bisa menghindari kebatilan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.